Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube aku. Perkenalkan, nama saya Siti Faiza dengan NPM 121020097 dari kelas 2K Manajemen. Mahasiswa tingkat 2 semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM yang berisi tentang tingkat kinerja, garis besar kategori arti kinerja, konsep kinerja dalam organisasi, definisi kinerja, dan unsur yang terdapat dalam kinerja. Dengan adanya video ini, semoga teman-teman bisa mengetahui dan menambah wawasan mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Dan saya harap teman-teman bisa memahami dan menyimak video materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Simak video berikut ini ya. Materi yang pertama, saya akan membahas mengenai tingkat kinerja. Terdapat 3 tingkat dalam kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi, artinya pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses, artinya kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Menurut Ramler dan Brach, kinerja individu atau pekerjaan yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerja. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Materi yang kedua membahas mengenai garis besar kategori arti kinerja. Yang pertama, menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil, bukan karakter, sifat, dan perilaku. Yang kedua, menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja mencangkup tindakan-tindakan dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Selanjutnya, materi yang ketiga membahas tentang konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary yang dikemukakan Prawiro Sentono berasal dari kata kinerja performance, dari akar kata to perform yang mempunyai beberapa enteris. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seorang atau mesin. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki organisasi, yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan, secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Selanjutnya, materi yang keempat membahas mengenai definisi kinerja. Yang pertama, menurut Ri dan Biar, kinerja artinya pencapaian hasil. Yang kedua, menurut Interplan, kinerja artinya terkait operasi, aktivitas program, dan misi organisasi. Yang ketiga, menurut Murphy dan Cleveland, kinerja artinya kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Yang keempat, menurut Stoner, kinerja artinya fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Yang kelima, menurut Bernardin dan Rusi, kinerja artinya
pencatatan hasil-hasil yang diperoleh, dan fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Yang keenam, menurut Handoko, kinerja artinya proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Dan yang ketujuh, menurut Gibson, kinerja artinya seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan. Dan materi yang kelima membahas mengenai unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Dan yang keenam, sesuai dengan moral dan etika.